Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada mata kuliah pedagogi kejuruan. Itu pada kali ini kita akan membahas tentang performance. Ini salah ketik performance. Oke, jadi kemampuan untuk dapat berubah dapat diproyeksikan dalam bentuk performance. Jadi bahasa Inggrisnya performance. Dapat pula disebut sebagai penampilan atau secara operasional itu lebih tepat disebut dengan keterampilan dalam bertingkah laku. Jadi menurut James M. Braufielo dan Stewart Morodok, itu performance itu subjek belajar dapat dibedakan dalam beberapa tingkat. Jadi ada tingkatan dari keterampilan dalam bertingkah laku ini. Tingkat pertama yaitu menirukan, mengadakan duplikasi dan juga mengulangi. Nah, ini adalah tingkatan pertama dari keterampilan dalam bertingkah laku. Jadi jika mahasiswa itu mampu menirukan, menduplikasi dan mengulangi yang diajarkan itu, dia berarti bisa menunjukkan kemampuan atau keterampilan bertingkah laku level pertama. Level kedua itu tingkat satu tadi, yaitu menirukan, mengadakan duplikasi dan mengulangi. Itu ditambah dengan mengadakan identifikasi, mengingat-ingat kembali dan membuat klasifikasi. Jadi ada tambahan keterampilan di tingkat kedua ini, yaitu identifikasi, mengingat kembali dan juga membuat klasifikasi. Sudah mampu dia mengklasifikasi, itu level 2. Performance level 3 yaitu tingkat 2 tadi ditambah dengan membandingkan, membedakan, menghubungkan, merumuskan kembali dan membuat ilustrasi. Nah, ini keterampilan yang kedua, yang dua, yaitu berarti meliputi 1, 2 ditambah dengan mampu membandingkan, mampu membedakan, mampu menghubungkan, mampu merumuskan kembali dan juga mampu membuat ilustrasi. Level selanjutnya yaitu level 4, itu selain dari ketiga sebelumnya, itu juga ditambah dengan mampu menjelaskan, menunjukkan, meramalkan, mengadakan estimasi, menginterpretasi, membuat kritik dan menarik kesimpulan. Nah, ini performance ini dapat digolongkan sebagai performance pada level yang tinggi ini katanya. Kemudian level terakhir yaitu level 5 adalah tingkat paling tinggi, tertinggi, yang mencakup performance yang level di bawahnya tadi 1, 2, 3, 4, itu ditambah lagi dengan mencipta, menemukan, menyusun kembali, merumuskan hipotesa, merumuskan pertanyaan yang baik dan juga merumuskan problema-problema baru. Nah, itu tingkat-tingkatan dari performance. Jadi ketika seseorang sudah mencapai level 2, itu artinya dia sudah juga mencapai level 1 dan level 2, seperti itu. Itu hubungan antara performance dan tingkatannya. Kemudian komponen-komponen dari performance itu pertama itu fisik, fisiologik. Itu contohnya itu gerak, itu dibedakan menjadi gerak bagian tubuh, perpindahan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain. Kemudian dalam proses mengajar itu sangat penting. Nah, di komponen performance yang itu gerak. Yang kedua suara. Suara ini meliputi modulasi suara, volume, intonasi, irama, kecepatan serta tekanan, sangat menentukan dalam kegiatan belajar anak atau siswa. Jadi gerak, suara. Kemudian kontak, yang dimaksud di sini adalah kontak langsung maupun tidak langsung yang menyangkut macamnya, banyaknya serta mekanismenya. Nah, yang keempat itu diam. Jadi dalam usaha untuk menertibkan kelas itu misalnya ada baiknya guru mengadakan variasi teknik antara lain dengan diam sejenak. Nah, ini komponen-komponen performance ada yang gerak, di mana kemampuan guru itu mampu tidak hanya diam saja, tapi dia juga bergerak bagian-bagian tubuh maupun dirinya sendiri di dalam kelas. Kemudian suara, mampu melakukan modulasi suara, meninggi dan menaikkan volume suaranya, intonasi, irama, kecepatan serta juga tekanan itu menentukan dalam kegiatan belajar anak. Kemudian kontak, yaitu kontak langsung maupun tidak langsung, yaitu macam-macam kontaknya, banyaknya kontak
menata mekanisme kontak tersebut. Dan diam. Diam juga merupakan sebuah komponen dari unjuk kerja. Kemudian fisik fisiologi tadi yang dimaksud di sini ialah perwujudan seorang guru, cara berpakaian, bersikap, berbicara, bertindak, keluasannya, dan juga keterampilan mengajak dan menguasakan materi ajar itu dapat menutup kekurangan perwujudan guru. Nah, ini beberapa komponen mengajar, yaitu ada keterampilan dalam memberikan motivasi, keterampilan mengadakan presentasi dan komunikasi, keterampilan mengajukan pertanyaan, keterampilan memimpin kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil maupun individual, kemudian menggiring siswa ke arah berpikir secara inquiry atau penyelidikan, penelitian, kemudian mengadakan evaluasi, mengelola kelas, laboratorium, dan workshop, kemudian menggunakan isyarat nonverbal, kemudian juga ketepatan dalam menggunakan waktu. Ini juga merupakan hal-hal komponen yang berhubungan dengan performance tadi juga dalam mengajar. Kemudian ada beberapa faktor yang membatas performance guru, yaitu satu, keterampilan bertingkah laku tidak dapat diungkapkan dengan tulisan. Jadi performance ini tidak dapat diungkapkan dengan tulisan. Ya, memang skill itu hanya dapat merupakan keterampilan yang hanya dapat kita lihat. Kemudian performance dalam menghadapi kelas besar, kecil, siswa remaja, dewasa, latar belakang asal dan sebagainya itu mempunyai konsekuensi yang berbeda. Jadi ketika Anda mengajar itu mungkin di SD, di SMP, di SMA, di SMK itu akan berbeda-beda suasananya. Nah, jadi membutuhkan performance yang berbeda juga dalam menghadapi siswa-siswa dengan latar belakang yang berbeda tersebut. Kemudian faktor genetik yang bersumber pada peranan otak kecil sebagai pusat koordinasi falik itu dimanifestasikan dalam keuletan gerak, merupakan faktor pembatas juga dalam performance guru. Kemudian kebiasaan atau habits yang merupakan refleksi perbuatan sadar yang karena bersifat rutin menjadi tidak disadari oleh bersangkutan. Nah, ini juga ada enggak misalnya Ananda melihat dosen atau guru misalnya sering melakukan sesuatu yang tidak disadari oleh guru tersebut. Nah, seperti itu. Sehingga ini ada kalanya nanti mengganggu dalam proses pembelajaran. Seperti misalnya dia mengatakan akhirnya muridnya lebih fokus ke berapa kali yang diapakan guru, yang dilakukan oleh guru dan lain sebagainya, atau gerak-gerak sesuatu yang dilakukan secara tidak sadar terus menerus yang itu merusak konsentrasi siswa. Kemudian struktur afektif adalah segi yang sulit untuk dikompromikan hingga kadang-kadang memerlukan banyak waktu untuk merubahnya. Jadi dalam pembelajaran itu kan ada kognitif, ada psikomotor, dan ada afektif. Nah, kadang-kadang ini adalah bagian yang sulit, memerlukan banyak waktu untuk merubah. Kemudian tradisi, etika, estetika, serta pendidikan informal itu berbaur dengan faktor lingkungan. Kemudian perkembangan cara berpikir, bertindak, dan bersikap juga berpengaruh terhadap faktor-faktor yang membatasi performance seorang guru. Nah, begitu, dan lain sebagainya. Kemudian beberapa komponen dalam dalam PBM, keterampilan memberi motivasi. Ini sudah tadi ya, keterampilan mengadakan presentasi, komunikasi, keterampilan mengajukan pertanyaan, keterampilan memimpin kegiatan PBM secara kelas individu, kecil, kelompok kecil, dan sebagainya, mengadakan evaluasi, mengelola kelas, lab, dan workshop. Itu berbeda juga nanti itu. Keterampilan menggunakan isyarat nonverbal, menggunakan waktu, menggiring siswa ke arah berpikir, penyelidikan atau inquiry tadi, discovery, dan lain sebagainya. Mungkin itu sedikit yang berkaitan dengan performance, performance ini. Jadi mungkin banyak sekali yang bisa kita diskusikan. Jadi nanti silakan di bagian diskusi tentang performance di e-learning itu kita diskusikan. Ada enggak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang terpikir oleh Ananda semua
mengenai unjuk keterampilan ini. Ya, jadi bisa kita bahas nanti di e-learning. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan membaca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.